yang saya rasa siapapun pengamat tidak akan bisa memprediksi apa langkah Iran begitu ya. Relatif untuk Amerika mungkin dari hari pertama bisa kita lihat polanya ya. Bahkan beberapa pimpinan berbagai negara sudah menyatakan gitu ya bahwa yang disampaikan oleh Presiden Trump di tweetnya, di medsosnya tidak harus kemudian langsung menjadi sebuah sinyal karena kadang-kadang dalam waktu sepersekian jam bisa berubah lagi ya. Tapi walaupun demikian, Presiden Trump adalah presiden dari negara terkuat semuka bumi ini, Mas. Jadi artinya apapun yang disampaikan sedikit banyak pasti akan sedikit menggoyang pasar ya, saham dan lain-lain. Saya menarik di sini ketika tadi ditanyakan apakah langkah-langkah Iran. Yang pertama mungkin Iran akan memperkuat konsolidasi dengan jaringan proksinya. Kita lihat yang pertama di sini Hizbullah ya. Dia menyampaikan bahwa posisi artilerinya IDF ini sudah dibidik di Gafar Cliffady ya. Giladi di sini rentetan roketnya. Dia sudah membidik beberapa zona-zona militernya Israel begitu ya dalam rangka membela Lebanon karena menurut Hizbullah apa yang apa yang mereka lakukan ini dalam rangka mensupport Lebanon. Sudah 200 pelanggaran, Mas, yang dilakukan sejak gencatan senjata. Jadi versinya Iran, gencatan senjata itu tidak menyakiti Lebanon Selatan, Lebanon, kemudian Hizbullah, tapi versinya Amerika dan Israel ya tidak ada opsi Lebanon di situ. Dan saya rasa di sini negara-negara seperti kalau kita lihat ya seminggu ini Iran, Qatar, UAE, Mesir, Yordania, Arab Saudi, Yaman itu tidak mendapatkan serangan. Artinya di sini Amerika juga sama menunda waktu, mengulur waktu ya fase ini untuk berkonsolidasi. Artinya Amerika tetap hadir untuk negara-negara Teluk kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena yang paling dikhawatirkan oleh Amerika adalah ketika petrodolarnya terganggu. Oke. Amerika tidak ingin jual beli minyak dan pan itu berubah dengan mata uang asing, misalnya yuan dan lain-lain. Jadi saya rasa dari tanggal 8 memang tidak ada serangan ya ke Tehran maupun ke tadi negara yang saya sebutkan, tapi Israel menyerang Lebanon seperti itu. Tapi menurut Anda mengapa Amerika Serikat memutuskan memperpanjang gencatan senjata lalu memblokade Hormuz dan ketika masa gencatan senjata berakhir mereka tidak kembali lagi misalnya menyerang Iran seperti yang mereka lakukan sebelumnya, tapi mereka terus memperpanjang gencatan senjata. Apa menurut Anda di balik strategi ini? Iya, jadi sebetulnya tadi pertama, selain tadi yang saya sebutkan di awal mengenai konsolidasi, ini juga kaitan dengan energi dan minyak dunia nih Mas Oke. ya. Artinya dengan memperpanjang waktu ini tentunya akan ada banyak keuntungan kalau bisa di manajemen konflik ini dengan baik bagi pihak Amerika maupun Israel. Namun di sisi lain ini tentunya adalah kabar buruk untuk warga dunia ya, Mm-mm. karena semakin diperpanjang ini perang ini mau bagaimana nih? Mau lanjut, mau tidak kan begitu ya? Kalau tidak apa syaratnya? Kalau lanjut bagaimana mekanismenya? Kan begitu ya, Mas. Nah, tapi sekarang kita ada di gray zone ya, ada di tengah-tengah. Artinya tidak bicara perang lanjut atau tidak, tapi gencatan senjata dulu. Diam dulu, konsolidasi dulu. Nah, ini akan bisa berubah ya. Apa artinya seperti apa? Tapi saya kalau ditanya sebagai pengamat, fase ini adalah fase yang mungkin lebih baik ketimbang perang habis-habisan Oke. dalam satu minggu ini. Ini lebih baik. Untuk apa? Pertama, kita punya 500-an ribu lebih, Mas Fiji ya, WNI yang ada di 521.225 orang WNI yang tersebar di seluruh Timur Tengah. Dan baru ada evakuasi itu baru ada 4 negara. Pertama di catatan saya itu Iran 114, Bahrain 34, Kuwait 14, Qatar 5. Jadi relatif baru sekitar kurang dari 200 orang yang evakuasi. Sementara yang lain merasa memang masih belum terdampak ya, tapi beberapa KBRI seperti KBRI Riyadh misalnya sudah on call dan lain-lain. Nah, artinya kalau ada fase gencatan senjata ini kan ada fase untuk perpindahan tempat gitu ya, evakuasi dan lain-lain. Nah, ini kenapa Amerika kemudian memperpanjang tadi selain konsolidasi ini juga mempertimbangkan bagaimana gejolak energi, minyak, dan langkah-langkah ke depan. Karena Iran tentunya tidak mudah nih Mas untuk ditaklukkan, terutama proksinya, dan tidak mudah juga untuk ikut kepada game atau permainan ini. Kalau saya lihat ini seperti permainan nih perang ini, itu seperti itu Mas. Tapi bagaimana Anda melihat kemungkinan mereka di saat masa gencatan memperpanjang gencatan senjata, justru ini juga kesempatan untuk kembali membangun amunisi, memperbaiki rudal-rudal mereka. Seperti apa Anda melihat? Ya,
Jadi yang pertama di sini ada beberapa Israel ya. Kalau kalau kita bicara Israel, Israel ini sudah kehilangan lumayan gitu Mas ya. Jadi dari mulai ribuan rudal pencegatnya, kemudian Iron Dome ya terutama salah satunya ya telah digunakan, kemudian pangkalan udara bagian selatan ya itu juga mengalami kerusakan, kemudian juga roket, rudal anti tank dan lainnya sudah banyak berkurang. Tapi sekali lagi Israel kalau kita lihat di hari ini hari kelima menyerang Lebanon Selatan, 4.000 serangan sudah diluncurkan. Jadi memang ini sepertinya sudah dirancang jauh-jauh hari bahwa di tengah-tengah perang Iran Amerika ini Israel akan masuk di fase ini, di fase gray zone ini, di fase semuanya lagi konsolidasi Israel menyerang Iran, menyerang Lebanon karena ini betul-betul serangannya apa bertubi-tubi begitu. Nah, sementara Lebanon kalau kita lihat Mas di sini sudah 2.240 tewas ya, 7.200-an luka walaupun WNI sendiri sebetulnya posisinya 110 nih WNI kita di Lebanon kondisinya aman ya. Ternyata Lebanon dengan Hizbullah ini juga punya senjata yang cukup lumayan ya. Kita mungkin memandang sebelah mata tapi ada rudal-rudal anti presisi dan lain-lain yang masih bisa digunakan. Baik, Mbak Stevi, nanti Yang pertama tadi